Membahas tentang mesin waktu dan para penjelajah waktu memang sangat menarik. Bagaimana tidak, sejak dulu banyak film-film yang mengangkat kisah seperti ini. Seperti yang paling terkenal adalah film Back to the Future. Imajinasi kita langsung hanyut dalam pertanyaan bagaimana jika kita bisa kembali ke masa lalu, bertemu dengan diri kita sewaktu kecil, orang tua kita sewaktu muda, dan masih banyak lainnya. Para penganut teori time traveler ini memang cukup banyak. Terbukti banyak kisah-kisah tentang para penjelajah waktu yang banyak dibicarakan di forum-forum internet. Di sini saya hanya akan membahas 4 kisah yang paling terkenal dan paling banyak dibicarakan. Juga karena kisah-kisah ini sampai sekarang masih diperdebatkan. 4 kisah ini saya rasa cukup untuk mewakili apakah benar time travel itu ada. Jadi mari kita mulai saja kisah-kisah tentang time traveler ini. Kisah John Titor pertama kali memperkenalkan dirinya di forum internet pada tahun 2000 dan mengaku kepada publik bahwa dirinya sebagai seorang prajurit Amerika di tahun 2036 yang sedang mengemban sebuah misi, yaitu kembali ke tahun 1975 untuk mengambil sebuah komputer portable pertama, yaitu PC IBM 5100. Di tahun 2036, semua sistem Unix akan mengalami error. Oleh sebab itu, IBM 5100 sangatlah penting bagi mereka di tahun 2036. Seharusnya John Titor sudah kembali ke masanya di tahun 2036. Akan tetapi dia kembali pada tahun 2010 untuk memperingatkan orang tuanya tentang bahaya masa depan. Dan pada 21 Maret 2001, John Titor pamit untuk pulang ke masanya. Sejak saat itu dia sudah tidak pernah muncul lagi di forum. John Titor lahir di Florida 1998. Diketahui bahwa John Titor hanyalah sebuah nama samaran. John Titor mengaku bahwa dia ahli di bidang sejarah dan bukanlah ahli di bidang komputer, apalagi sains. Meskipun begitu, John Titor kelihatannya merupakan orang yang cerdas dan menguasai sains secara mendalam. John mengaku mesin waktu yang dia pakai adalah mesin C204 yang dapat memuat 3 orang di dalamnya. Mesin ini dimiliki oleh militer Amerika di tahun 2036. Dan menurutnya mesin waktu itu bukan barang yang aneh di tahun 2036. Ada lagi jenis yang lebih besar, yaitu C206 yang dibuat oleh GE atau General Electric dan dapat memuat 7 orang di dalamnya. Mesin ini hanya mampu membawa mereka maksimum 60 tahun ke masa lalu dengan kecepatan 10 tahun per jam. Mesin waktu milik John Titor bentuknya panjang seperti box amunisi dengan beban mencapai 500 kg. Mesin waktu ditempatkan di dalam mobil dengan suspensi yang kuat, sehingga jika dinyalakan akan terbentuk suatu black hole kecil yang berbentuk bulat. Di saat itulah semua benda akan terhisap masuk ke dalam black hole, termasuk mobil, dan menuju ke tempat tujuan yang telah ditentukan. Dalam proses perjalanan, udara di sekitar akan terasa sangat panas, sulit untuk bernafas, dan mesin akan otomatis terhenti jika telah sampai ke tempat tujuan. Pada intinya, kita tidak akan berpindah tempat atau posisi, melainkan hanya berpindah dimensi waktunya. Apapun yang kita lakukan dengan pergi ke masa lalu tidak akan merubah masa depan kita, karena kita hidup di dimensi yang berbeda. Jadi, menurut John bahwa masa depan adalah sebuah keputusan. Apapun keputusan yang telah dibuat, masa depan sudah ada jawabannya. Hukum fisika kuantum Everett Weller adalah teori yang berlaku untuk mesin waktu. Model ini juga bisa disebut many world interpretation, atau dengan kata lain, banyak hasil kemungkinan yang akan terjadi di masa depan berdasarkan keputusan saat ini. Contohnya, jika kita kembali ke tahun 1975 untuk membunuh kakek kita, lalu kembali ke 2036, kita akan tetap ada.
Begitupun orang tua kita. Tetapi di dimensi tahun 1975 dan masa depannya, kita dan orang tua kita sebenarnya tidak ada. Inilah yang disebut many world interpretation, atau seperti multiverse dalam serial Avenger. Jumlah dunia paralel tak terhitung. Tak mungkin bagi seorang penjelajah waktu untuk kembali ke masa yang sama 2 kali, sebab dia akan mendarat di dunia lain. Jadi John tidak bisa kembali mengunjungi dunia kita di tahun 2001 2 kali atau lebih. Kalaupun ada seorang John Titor lain, maka John itu pasti John yang berasal dari dunia atau masa yang lain. Lalu ke kisah selanjutnya, yaitu Andre Carlson. Dikisahkan pada 2003 ada seorang bernama Andrew Carlson yang ditangkap oleh FBI karena dicurigai melakukan kecurangan dalam dunia trading saham. Andrew diinterogasi karena diindikasi telah terlibat penipuan, sebab hanya dalam 2 minggu dirinya berhasil meningkatkan kekayaannya dari $800 menjadi $350 juta. Andrew menaruh portofolionya pada 126 keputusan trading yang berisiko tanpa gagal sekalipun. Keuntungan luar biasa tersebut membuat dirinya dicurigai para trader lain yang mengalami kerugian besar. Saat diinterogasi, Andrew yang saat itu berusia 44 tahun mengaku berasal dari tahun 2256. Ia mengungkapkan bahwa pengetahuannya tentang volatilitas pasar saham adalah hal biasa. Dirinya juga memberikan beberapa prediksinya untuk membuktikan kebenaran dirinya seorang time traveler, seperti tanggal invasi Amerika ke Irak yang ternyata tepat dan lokasi persembunyian dari Osama bin Laden. Kisah Andrew muncul pertama kali pada tabloid Weekly World News tanggal 25 Februari 2003 yang kemudian tersebar melalui kutipan media-media lainnya. Setelah itu berita tentang Andrew tiba-tiba menghilang. Kabarnya tidak lagi terdengar dan tak ada media yang meliputnya. FBI bahkan menyangkal pernah menangkap Andrew Carlson. Lalu kita ke kisah selanjutnya, yaitu kisah tentang Sergei Ponomarenko. Dikisahkan pada 23 April 2006 di Kiev, Ukraina. Seorang pria berusia sekitar 30 tahun, Sergei Ponomarenko, diamankan polisi setempat karena terlihat mencurigakan. Kepada polisi, ia bilang sedang bingung kenapa ia tiba-tiba bisa hidup di tahun itu. Padahal sekitar 2 menit lalu, ia hidup di tahun 1958. Setelah mengecek identitas pemuda tersebut, polisi mulai merasa ada yang aneh. Pasalnya, orang yang terlihat masih muda ini ternyata lahir pada 1938. Bahkan kartu itu terlihat seperti KTP negara Uni Soviet yang sudah bubar, di mana Ukraina menjadi salah satu negara pecahannya. Polisi lalu memanggil seorang profesor bernama Pablo Kirklov, seorang psikiater, untuk mewawancarai Ponomarenko. Ia menuturkan apa yang sebenarnya terjadi. Ponomarenko bilang ia datang dari tahun 1958. Sebelum berada di Kiev, ia mengaku sedang bersama tunangannya bernama Valentina Kuris. Kemudian setelah ia berfoto dengan tunangannya, dirinya sempat melihat sebuah UFO. Spontan ia memotret piring terbang tersebut, dan tanpa ia sadari, waktu tiba-tiba melesat puluhan tahun sampai April 2006. Ponomarenko membuktikan perkataannya dengan hasil jepretan dari kameranya. Untuk melihat keasliannya, ia diboyong kepada seorang fotografer Kiev bernama Vadim Pozmer. Vadim kaget karena jenis film pada kamera itu sudah tidak lagi diproduksi sejak tahun 1970. Ia heran di tahun 2006 masih ada jenis film seperti itu. Bahkan kondisinya masih sangat bagus dan cukup mudah untuk dicuci cetak. Pada 25 April, setelah pengecekan foto selesai, Vadim mencoba menghubungi polisi kembali. Namun Ponomarenko yang seharusnya menunggu di ruangan tiba-tiba hilang pada 25 April tahun 2006. Ia hilang begitu saja seolah ditelan bumi. Polisi kemudian menelusuri jejak Ponomarenko dengan mencari tunangannya. Mereka berhasil menemukannya. Gadis yang berada di foto tersebut masih hidup pada tahun 2006. Usianya sudah 74 tahun. Saat polisi bertanya ihwal Ponomarenko, Kuris mengenalinya.
Ia juga ternyata memiliki foto yang sama dengan yang polisi punya. Rupanya, Ponomarenko telah menemui tunangannya tersebut terlebih dahulu. Pasalnya, Kuris juga memiliki foto lain yang diberikan Ponomarenko pada 1970. Bukan cuma itu, Kuris bahkan punya foto Ponomarenko yang sedang berada di masa depan, yakni pada tahun 2050. Ketika dibandingkan dua foto yang sama-sama di Kiev tahun 2006 dan 2050, secara kasat mata terlihat ada perbedaan. Di foto tahun 2050 terlihat banyak gedung-gedung pencakar langit. Dan kita lanjutkan ke kisah yang terakhir, yaitu pria modern dalam foto di tahun 1941. Seperti diulas dalam Siksema Daily, foto hitam putih ini merupakan sebuah potret yang diambil pada tahun 1941 di Jembatan Emas, British Columbia. Di sana kita melihat sosok yang cukup modern dalam foto tersebut. Seorang pria muda dengan kacamata aneh, baju modern kekinian, dan diduga memegang kamera dengan tangan kanannya. Apakah kalian melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya? Atau mungkin dari gaya dan style yang begitu mencolok bahwa pria yang ada di foto tersebut berbeda dengan style berpakaian orang-orang sekitarnya pada zamannya. Pria dengan kacamata hitam sangat modern yang mengenakan t-shirt, cap dengan sweater sambil memegang kamera portable. Orang-orang yang mendukung teori penjelajah waktu akhirnya bisa berkata, inilah bukti penjelajah waktu yang tertangkap kamera di tahun 1941. Benarkah demikian? Untuk mengetahui kebenaran dari kisah John Titor ini tidaklah sulit, karena ada banyak kejanggalannya. Yang pertama adalah prediksi-prediksi yang dia berikan banyak yang meleset. Contohnya, dia menyatakan bahwa Perang Dunia III akan terjadi pada 2015 dan akan menewaskan 3 miliar orang. Nyatanya hal itu tidak pernah terjadi. Lalu juga dia mengatakan jika Olimpiade terakhir adalah yang akan diselenggarakan pada tahun 2004 dan akan berlangsung kembali di tahun 2040. Faktanya, Olimpiade terus berlangsung hingga yang terakhir pada 2022 kemarin di Beijing dan sukses dilaksanakan. Kejanggalan lain adalah dikatakan bahwa misi John Titor kembali ke tahun 1975 untuk mengambil kembali PC IBM 5100 dikarenakan pada tahun 2036 sistem Unix memerlukan kembali sistem IBM 5100 untuk memperbaiki sistem Unix yang telah mengalami time error. Logikanya, kenapa orang-orang di tahun 2036 harus bersusah payah kembali ke masa lalu hanya untuk mengambil sebuah PC? Sebuah perusahaan, apalagi perusahaan teknologi besar, pasti memiliki database. Jika terjadi kerusakan, maka tinggal membuka dan mencari data-data lamanya saja, alih-alih harus repot-repot kembali ke masa lalu. Betul nggak? Lalu tentang teori mesin waktu yang telah diuraikan olehnya. Pada kenyataannya hingga sampai saat ini, tidak ada satu ahli pun yang bisa menciptakan mesin waktu seperti yang dia katakan. Lanjut ke kisah berikutnya, yaitu Andrew Carlson. Untuk kasus ini, akhirnya diketahui bahwa kisah mengenai Andrew ini hanyalah fiktif belaka. Seperti dilansir dalam media The Scotsman, setelah diselidiki dengan rinci oleh beberapa jurnalis senior di Amerika Serikat, ternyata kisah ini dulu pernah diterbitkan dalam Weekly World News. Media tersebut merupakan media hiburan yang sering menulis dongeng yang tentu saja fiktif. Sayangnya, beberapa media internasional yang memuat ulang kisah fiktif tersebut justru tidak memberi peringatan kata-kata fiktif pada berita-beritanya dan mungkin membiarkannya begitu saja demi keuntungan. Nah, mirip dengan kisah John Titor tadi. Sekali lagi dunia maya sukses terkena prank atau lelucon yang sebetulnya memang nggak masuk akal sama sekali. Lalu kita ke pembahasan Sergei Ponomarenko. Menurut situs Fernflower yang mengulas kebenaran peristiwa Sergei Ponomarenko, berargumen bahwa kejadian itu hanyalah bualan semata. Mereka membeberkan beberapa temuannya. Misalnya saja kartu identitas yang dinilai tak sesuai dengan aslinya. Sebagai perbandingan,
kartu identitas Uni Soviet atau Komsomol yang asli. Cap yang ada di atas pas foto terlihat jelas dibanding milik Ponomarenko. Selanjutnya soal jenis kamera atau jenis film yang digunakan Ponomarenko. Dalam ceritanya, Vadim si fotografer mengatakan jenis film yang diketahui bernama Sema sudah tidak diproduksi lagi pada tahun 1970. Namun pada kenyataannya orang masih bisa membeli film jenis itu sampai tahun 1990. Artinya ketika orang mencari di tahun 2006 pun barang tersebut masih tidak terlalu langka. Belum lagi soal rekaman percakapan Ponomarenko di radio. Menurut analisis Firm Flower, rekaman itu terdengar terlalu bersih untuk file yang sudah tersimpan cukup lama. Terakhir, yang membuat cerita itu terkesan palsu adalah foto pada tahun 2050 yang dinilai sebuah montase foto, yakni sebuah proses pembuatan foto dari hasil potongan-potongan dari foto lain. Sederhananya, foto itu adalah foto hasil editan. Hal ini terlihat dari beberapa bangunan-bangunan di latar belakang foto yang terlihat identik, hanya berbeda ukurannya saja. Kisah ini sengaja dibuat oleh orang-orang pencinta pseudoscience untuk mengukuhkan pendapat mereka tentang UFO, time travel, makhluk asing, dan hal fiktif lainnya. Beberapa foto dan video yang beredar di internet juga sudah dinyatakan palsu oleh para ahli. Lalu lanjut ke pembahasan pria modern di tahun 1941. Sebenarnya tidak ada yang aneh dengan foto tersebut. Mengenai kacamata yang ia gunakan, sebenarnya itu adalah kacamata hitam yang sedang tren di era tahun 1940-an. Kacamata yang digunakan sebenarnya sudah ada di tahun itu ya, dan pernah digunakan oleh artis Barbara Stanwyck dalam film Double Indemnity. Lalu pakaian yang ia kenakan juga merupakan kaos yang memuat logo dari tim olahraga hoki bernama Montreal Morons, yang pada era itu memang lagi ngetren baju model begitu. Ya, tim ini juga sangat populer di awal 1940-an. Pakaian yang terlihat modern di foto tersebut ternyata telah ada dan dapat ditemukan pada 84 tahun yang lalu dan digunakan sebagai style fashion sampai saat ini. Kemudian soal kamera. Faktanya kamera portable yang dipegang sebenarnya adalah jenis kamera Kodak lipat atau Kodak folding pocket model yang telah ada pada awal abad ke-20. Jadi tidak ada yang aneh dan bukan barang dari masa depan. Jadi kesimpulannya, semua kisah-kisah tentang time traveler tersebut adalah hoax alias bohongan semata. Keempat kisah tersebut cukup untuk menyimpulkan bahwa kisah-kisah lain yang beredar di luaran sana, baik di internet, di sosmed, TikTok, dan lain-lain, juga adalah cerita-cerita hoax. Seperti misalnya yang sempat heboh di TikTok beberapa waktu yang lalu tentang kisah Javier yang katanya terjebak di tahun 2021 saat pandemi COVID terjadi, di mana dia sendiri mengaku berasal dari tahun 2027. Itu juga rekayasa. Rata-rata kisah-kisah atau cerita tentang perjalanan waktu ini ya, time traveler ini ya, sengaja dibuat oleh para penganut dan pengikut orang-orang yang percaya tentang teori time traveler. Jadi kisah-kisah rekayasa ini bertujuan untuk menguatkan bukti dan argumen mereka tentang kebenaran soal time traveler. Saya pribadi sangat skeptik dan tidak percaya akan time traveler ini, karena jika merujuk pada ilmu sains, time traveler ini mustahil dilakukan. Menurut teori relativitas Einstein, dibutuhkan kendaraan berkecepatan cahaya untuk melakukannya, sedang tidak ada yang lebih cepat dari cahaya di alam semesta ini. Memang dalam fisika mekanika kuantum ada kemungkinan sesuatu yang lebih cepat dari cahaya, tetapi dalam ilmu fisika klasik itu mustahil. Logika sederhananya, jika memang mesin waktu itu ada, sudah pasti saat ini banyak para time traveler bermunculan di antara kita. Dan masa tidak ada satupun yang memberitahu bagaimana cara membuat mesin waktu, ya kan? Jadi hampir mustahil ada yang namanya time traveler. Tetapi jika kita bicara tentang bisakah kita ke masa depan, saya percaya itu.
karena ilmu sains memang memungkinkan untuk itu. Contohnya seperti kisah yang ada di dalam Al-Quran tentang kisah Ashabul Kahfi, yaitu kisah para pemuda yang tertidur di dalam gua dan setelah bangun ternyata mereka sudah berada di waktu masa depan, tepatnya 309 tahun kemudian. Kok bisa? Ya bisa karena dalam ilmu fisika itu dimungkinkan. Contoh lainnya yang lebih mudah dan pastinya kalian semua tahu, yaitu dalam film Interstellar, di mana ada adegan sebuah pesawat yang ditumpangi Cooper rusak waktu di planet yang isinya air semua. Terus ketika dia balik ke pesawat induk, ternyata temannya yang bernama Romilly yang menunggu di sana sudah menjadi tua karena dia menunggu selama 23 tahun. Padahal Cooper hanya meninggalkannya selama beberapa saat saja. Juga saat adegan Cooper pada akhirnya bertemu dengan putrinya sendiri, yang ternyata putrinya tersebut sudah menjadi nenek-nenek, sedang Cooper sendiri umurnya tidak bertambah tua. Ya, kita memang bisa ke masa depan, tetapi tidak bisa untuk kembali ke masa lalu. Oke kawan-kawan, sekian untuk episode kali ini dan tentunya kita akan bertemu di episode selanjutnya yang tak kalah seru. See you guys!